Ibrahim alaihissalam ketika itu bertemu dengan malaikat maut. Beliau berdialog dengan malaikat maut dan beliau mengatakan, wahai malaikat maut, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau diperintahkan Allah untuk mencabut orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan buruk. Maka malaikat maut mengatakan, ya Nabi Allah Ibrahim, aku tidak bisa menunjukkan wujudku ketika aku mencabut orang yang meninggal dalam keadaan buruk atau su'ul khatimah. Nabi Allah Ibrahim terus memaksa, ya malaikat maut, tunjukkan kepada saya biar aku tahu bagaimana wujudmu. Maka karena Nabi Allah Ibrahim ingin tahu, maka beliau menunjukkan bagaimana. Bahkan beliau, Habib Segaf bin Hasan Baharun, beliau menuliskan di dalam ceritanya, malaikat maut ketika mencabut orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, itu tubuhnya tinggi sampai menembus langit dan lidahnya mengeluarkan panas, api yang luar biasa. Makanya orang yang mati su'ul khatimah ya begitu, ketakutan mulu. Tapi kalau orang soleh kebanyakan meninggalnya senyum. Ya mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, husnul khatimah harapan kami semua. Ya Rabb, pada malam hari ini kami hadir di sini, ya Rabb, pengen meninggal husnul khatimah. Nabi Allah Ibrahim tak kuat melihat seramnya yang namanya malaikat maut, sehingga Nabi Allah Ibrahim pingsan sejenak. Karena nggak kuat orang melihat serem yang luar biasa, tidak kuasa melihat yang saking seremnya seperti itu, sampai tidak kuasa hingga beliau pingsan. Ketika itu beliau sadar dan beliau mengatakan kepada malaikat maut, ya malaikat maut, itu wujudmu, itu wujud yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut hamba-hamba Allah yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi Allah Ibrahim ketika itu menangis. Lalu bertanya lagi, bagaimana wujudmu ketika kau meninggal, mencabut orang-orang yang meninggal husnul khatimah? Maka malaikat Jibril menunjukkan dengan wajah yang bersih, yang bersinar. Makanya tidak aneh orang soleh meninggalnya senyum, wajahnya bersih. Ya sebelum meninggal tanda-tanda banyak, orang-orang soleh datang. Karena kita yakin yang meninggal itu kita, bahkan kita, jangankan orang soleh, kita saja kalau meninggal bukan langsung meninggal begitu saja. Rasulullah sudah ajarkan kita, ketika kau melewati kuburan, Rasulullah memerintahkan, ini Rasulullah loh yang memerintahkan antum. Bagi antum yang percaya orang mati saja, ini Rasulullah yang berkata. Ketika kau melewati kuburan, apa yang diperintahkan Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hitopnya hadir, assalamualaikum, bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Tidak mungkin Rasulullah mengajarkan kita bersalam kepada orang yang tidak ada. Gila dong berarti kita. Ya jadi gila berarti sama Rasulullah. Antum gak akan mengucapkan assalamualaikum kecuali ada orang di hadapan antum. Assalamualaikum. Kalau gak ada orang mau ngapain assalamualaikum? Kan begitu. Nah Rasulullah kenapa mengajarkan kita assalamualaikum ucapannya? Sebagaimana antum tahu, antum berziarah ke kuburan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau salam seperti itu, berarti mereka mendengar, mereka tahu bagaimana keadaan orang-orang yang hidup. Kita nanti makanya dalam Islam itu kalimatnya intikal ila rahmatillah, berpindah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal, makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya yang namanya orang meninggal itu membutuhkan daripada amal orang yang hidup. Dia sudah tidak bisa beramal lagi, tapi mengharapkan amal-amal yang orang yang hidup yang mendoakan mereka. Bagaimana orang mau mendoakan kita kalau kita dalam hidup kita tidak berbuat baik kepada banyak orang? Bagaimana orang mau mengingat kita kalau kita hidupnya tidak baik dengan orang? Makanya Rasulullah berpesan kepada kita, khairun nas anfa'ahum binnas. Paling baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jika hidupmu banyak memberi manfaat kepada orang lain, maka meninggal matimu akan diingat oleh Allah, oleh manusia di sekitar kita. Mereka ketika itu Nabi Allah Ibrahim melihat, ya Allah, adem mukanya malaikat maut. Kita nggak tahu, kita ketemu yang model gimana nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu akhir kita gimana. Kita nggak ada yang tahu, kita hanya punya harapan, kita hanya punya usaha saja, rajin hadir majelis. Tujuannya biar Allah matikan saya ketika majelis. Saya pengen kumpul sama ulama, biar saya dicintai nama ulama. Karena bohong Pak,
kita di akhirat nggak butuh sama Rasulullah itu bohong. Tidak mungkin. Kita pasti butuh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada umat yang tidak butuh dengan Rasulullah. Bagaimana kita bisa kenal Rasulullah tanpa mereka, para orang alim, para ulama? Jika hidupmu tidak cinta kepada ulama, bagaimana kau bisa cinta kepada Rasulullah? Kita cinta kepada ulama tidak lain karena mereka adalah pewarisnya Rasulullah. Kita cinta kepada ulama tidak lain ingin mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Guru saya mengatakan tidak mungkin kalian tidak butuh dengan Nabi Muhammad. Sedangkan kita tahu, kita sadar, kita diperintahkan untuk ibadah. Sedangkan ulama bersepakat ibadah kita bainal qabuli wa raddiha. Ibadah yang kita lakukan setiap hari, Pak, itu antara diterima ataupun ditolak. Di manakah kita? Apakah kita termasuk yang diterima atau kita mungkin termasuk yang ditolak? Jika kau ditolak, ya Allah, mana sholatku? Tidak ada. Sholatmu tidak ada. Bagaimana kau bisa sholat? Sholatmu ilmu tidak ada. Sholatmu dalam keadaan sombong, bagaimana aku bisa kasih? Kalau sudah seperti itu, minta tolong sama siapa? Ya Allah, sholat saya nggak ada. Ya Allah, saya punya cinta dengan Rasulullah. Tapi Pak, bukan biasanya, udah barang pasti bahasanya. Orang kalau udah cinta sama Rasulullah, itu udah barang pasti cinta sama Allah. Dan orang kalau udah cinta sama Rasulullah, udah barang pasti Allah cinta sama orang itu. Nah, kita pengen cinta dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah kalian bisa temukan di mana? Di mana Rasulullah kalian bisa temukan? Ya di majelis taklim, ya di hadapan para ulama, memandang mereka, kumpul dengan mereka adalah sama seperti kumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya selagi masih hidup banyak kumpul sama ulama, banyak kumpul, banyak cinta, jangan benci sama ulama. Kita nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah benci, bahkan orang kafir saja kita nggak boleh benci. Apalagi mereka para ulama, para pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Haja Khairul Nisa sudah melihat malaikat maut, dan saya yakin beliau melihat malaikat maut dalam keadaan yang indah, karena beliau meninggalnya dalam keadaan yang baik. Kemudian yang kedua, apa sih Ibrahim Zaid mengatakan wadaqa hararatul maut. Orang yang meninggal Haja Khairul Nisa sudah merasakan yang namanya sakitnya ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, kita sering dengar bagaimana detik-detik Nabi kita Muhammad ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawa Rasulullah. Rasulullah berteriak, ya Israel, sungguh sakitnya. Apakah rasa sakit dicabut seperti ini? Malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, rasa sakitmu sudah dikorting begitu besar. Kortingan yang begitu besar masih merasakan sakit. Rasulullah langsung berpikir, saya saja yang udah dikortingnya luar biasa, sampai 99% masih merasakan sakit. Rasulullah langsung ingat kepada umatnya, kalau memang sakitnya begitu, umat gue berarti banyak. Umat saya pasti ngerasain yang namanya kepedihan yang luar biasa. Maka mengatakan, kalau memang sakitnya seperti itu, aku akan meminta kepada Allah, rasa sakit itu biar apa saya aja. Tapi nggak mungkin. Rasulullah sudah mengatakan seperti disayat-sayat 1000 cambukan pedang. Tapi Pak, kita bisa tidak merasakan sakit itu kalau